Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disusun oleh yang pertama Rafiqo Fitama dengan NIM 62220911 dan saya sendiri Tito Tauro Dwi Dewanto dengan 6220902. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau bernama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedangan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dia memiliki ayah bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nama ibunya Nyai Halimah, dan memiliki istri bernama Nyai Nafiko serta Nyai Masruro. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi di Jombang, dan beliau juga memiliki anak sejumlah 15 orang. Latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pendiri NU Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Karakter dan ketenarannya namanya tidak hanya karena kegiatan pengabarannya sebagai pendiri NU, tetapi ia juga salah satu pemikir dan pembaharu pendidikan Islam. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di bidang pendidikan lebih ditekankan pada aspek akhlak. Akhlak dalam pendidikan banyak dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada pembahasan adab, kesopanan, dan pengajar. Dunia pendidikan saat ini banyak membahas tentang persetujuan dan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri dalam pemikirannya di bidang pendidikan diwarnai dengan keahlian di bidang Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri dalam pemikirannya di bidang pendidikan diwarnai dengan keahlian di bidang hadis dan pemikirannya di bidang tasawuf dan fikih, serta mendorong pula oleh pendidikan pada saat itu yang dimulai mengubah dan mengembangkan yang meningkat dari tradisional yang sudah mapan ke dalam bentuk modern, mempengaruhi sistem pendidikan imperialisasi Belanda yang diterapkan di Indonesia. Berikut adalah riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Kedua, pesantren Tambak Beras di Jombang. Ketiga, pesantren Langitan di Tuban. Keempat, pesantren Cepoko di Ngawi. Dan terakhir, pesantren Sarang di Rembang. Lahirnya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 di Desa Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pendirian pesantren ini dipicu oleh semangat untuk memberikan pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan mendalam kepada masyarakat, serta untuk melawan pengaruh kolonialisme Belanda yang mempengaruhi agama dan budaya Jawa saat itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh ulama yang sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu pemimpin Islam terkemuka di Indonesia. Pesantren Tebu Ireng berkembang menjadi salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan dalam penyebaran ajaran Islam di tanah air. Lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Organisasi ini dibentuk sebagai respon terhadap gerakan reformasi Islam yang terjadi pada masa itu, khususnya terkait dengan pemahaman agama yang lebih moderat dan kultural. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh utama berupaya mengembangkan Nahdlatul Ulama sebagai wadah yang membela ajaran Islam yang moderat, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Organisasi ini juga berperan penting dalam melawan kolonialisme Belanda serta memperjuangkan kemandirian politik, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan kekuasaan semata.
Organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang selama ini diikuti dan mulai tergerus dengan adanya pemikiran-pemikiran modern. Nilai-nilai tradisional yang dipandang oleh sejumlah kalangan merupakan ajaran dan metode yang sukses dilakukan oleh Wali Songo, kini sudah mulai diusik kemapanannya. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah membuat organisasi yang berusaha melestarikan ajaran tradisional dan tetap berlafazkan Ahlussunnah wal Jamaah. Hal tersebut kemudian berhasil dan sampai sekarang organisasi ini menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Kelahiran Nahdlatul Ulama selain sebagai upaya menjaga prinsip dan hasanah Islam tradisional dan penetrasi yang dilakukan oleh Islam modernis, juga mengusung motif sosial dalam melakukan pembelaan kepentingan golongan Islam tradisional. Berikut adalah pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemikiran tentang pendidikan. Kedua, pemikiran dalam bidang tasawuf. Ketiga, pemikiran fikih dan hadis. Di sini ada pemikiran tentang pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting sebagai sarana untuk memanusiakan manusia sehingga menyadari siapa penciptanya, untuk apa diciptakan. Tujuan dari pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah menjadi manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi manusia yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan tertuang dalam salah satu karya beliau, yaitu kitab Adabul Alim wala Muta'alim yang menjelaskan tentang konsep pendidikan. Kitab ini terdiri dari 8 bab, yaitu yang pertama, keutamaan ilmu dan ulama serta pembelajaran untuk mengajar. Yang kedua, akhlak peserta didik terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, akhlak peserta didik terhadap pendidik. Yang keempat, akhlak peserta didik dalam belajar. Yang kelima, akhlak pendidik terhadap dirinya sendiri lagi. Yang keenam, ketika pendidik dalam menjarah, akhlak pendidik terhadap peserta didik. Berikutnya, akhlak kepada buku sebagai sarana ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penyusunan, dan penulisan buku. Yang kedua, pemikiran dalam bidang tasawuf. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tasawuf banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi yang berlandaskan kepada ajaran Sufi Islam murni ortodok. Ajaran Sufi ini menekankan pada peningkatan nilai-nilai moral dan kesalehan dengan jalan melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sufisme ini disesuaikan dengan ajaran Islam Sunni, bukan yang mengarah ke paniteistik dan syirik. Hasil pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang tasawuf tertuang dalam karya-karya beliau yang berjudul Al-Dural Al-Mutafsirah fi Al-Masal Al-Tisa'a atau mutiara-mutiara tercecer tentang 19 masalah, menjelaskan tentang 19 persoalan tarekat dan hal-hal mengenai pelaku tarekat, dan Al-Tibyan fi Al-Nahyin an Ukhatoat Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Aqarib wa Al-Akhwan, berisi tentang tata cara menjalin silaturahmi, bahaya memutuskan, dan pentingnya interaksi sosial. Yang selanjutnya, pemikiran fikih dan hadis. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang fikih dan hadis sejalan dengan pemikiran kaum tradisionalis yang berpendapat bahwa mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, merupakan hal yang sangat penting. Pemikiran beliau mengenai fikih dan hadis dapat ditemukan dalam karya beliau, yaitu Muqaddimat Al-Qanun Al-Asasi An-Nahdlat Al-Ulama, pengantar terhadap aturan-aturan dasar Nahdlatul Ulama. Menurut Martin van Brunessen, kitab tersebut karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang tokoh intelektual yang produktif. Beliau banyak sekali menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut merupakan beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di antaranya yaitu yang pertama, Adabul Alim wal Muta'alim, berisi tentang etika orang berilmu dan pencari ilmu.
Yang kedua, ziyadat ta'liqat ala mandumah Syekh Abdullah bin Yazid Al-Fasrani, yaitu berisi tentang catatan tambahan mengenai syair Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan, berisi bantahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap kritikan Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan terhadap Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, tahbihat al-wajibat liman masna al-maulid bil al-munkarat, yang berisi tentang nasihat penting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang agama. Kemudian yang keempat, Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursal, yaitu berisi tentang cahaya terang tentang cinta kepada Rasul, menjelaskan tentang makna dan hakikat mencintai Rasulullah, serta menjelaskan tentang itta, mengikuti, dan ihya, yaitu memelihara sunnah dari Rasulullah. Kemudian yang kelima, Al-Durar Al-Muntasirah fi Al-Masail Al-Tis Al-Asyarah, mutiara-mutiara terjajar tentang 19 masalah, menjelaskan tentang 19 persoalan tarikat dan hal-hal mengenai pelaku tarikat. Kemudian yang keenam, At-Tibyan fin Nahyi an Muqatil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, berisi tentang tata cara menjalin silaturahim, bahaya memutuskannya, dan pentingnya interaksi sosial. Kemudian yang ketujuh, Al-Mawa'is, berisi fatwa dan peringatan. Kemudian yang kedelapan, Al-Qanun Al-Asisi lil Jamiyat An-Nahdlatul Ulama, yaitu berisi tentang hukum dan asas atau landasan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kesembilan, Risalah fi Ta'qid al-Ahdi bi Madhab al-A'imah al-Arba'ah, yaitu pedoman bermadhab. Kemudian yang ke-10, Arba'ina hadisan tata'allaqu bi ma'badi ajma'iyati Nahdlatul Ulama, yaitu yang berisi tentang 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan landasan terbentuknya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, Risalah Al-Jami'ah, menjelaskan tentang kondisi almarhum, tanda-tanda hari kiamat, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai pendidikan akhlak dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia. Era modern merupakan era di mana perubahan zaman semakin hari semakin menjadi-jadi. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, sebuah negara berjibaku menghadapi perubahan di era modern dengan mengikuti setiap perkembangan zaman. Keberhasilan sebuah negara dalam mengikuti perkembangan zaman ini sangat ditentukan pada kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Era ini menuntut banyak perubahan di berbagai lini kehidupan, termasuk juga pada pendidikan Islam. Sistem pendidikan diterapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari didasarkan pada Al-Quran sebagai paradigma, karena didasarkan pada wahyu Tuhan bahwa sistem pendidikan lengkap didirikan yang mencakup 3 aspek: kognitif, emosional, dan psikomotorik. Nilai-nilai yang berbeda harus dikembangkan dalam pengelolaan sistem pendidikan Islam, khususnya nilai-nilai teosentris, nilai-nilai sukarela dan saleh, nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai solidaritas, sikap dan perilaku yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kaitannya dengan pendidikan Islam, perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sebuah pergerakan atau pola pendidikan Islam yang sesuai dengan pola perkembangan zaman yang ada. Pada era sekarang, umat Islam yang sedang dalam menimba ilmu pengetahuan dengan segala metode pembelajarannya terbaru dan mengikuti zamannya. Di sini ada pula gagasan tentang pendidikan Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, meluruskan niat. Kedua, adat bertanya. Ketiga, memanfaatkan waktu dengan baik. Keempat, memperluas pengetahuan pemikiran. Yang kelima, memiliki sifat kasih sayang. Keenam, gemar membaca. Yang terakhir, istiqomah. Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan di atas, maka kami mengambil kesimpulan bahwa konsep pendidikan akhlak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam kitab Adabul Al-Alim wal Muta'alim meliputi pendidikan akhlak bagi pendidik maupun peserta didik. Nilai-nilai akhlak lebih ditekankan pada penataan hati, di mana nilai-nilai tersebut lebih banyak bernuansa religius dengan nuansa tasawuf yang kental, yang mendasarkan setiap perilaku bertujuan untuk mendekatkan diri dan mendapat ridho serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meluruskan niat, berperilaku
waras, berperilaku qanaah, memanfaatkan waktu dengan baik, bersikap takdim, bersikap tawadu, memiliki kesabaran, menjalin kerjasama yang baik, bersikap istiqomah, gemar membaca, menjaga pergaulan, memperluas pengetahuan, dan adab bertanya. Kemudian, pemikiran pendidikan akhlak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam kitab Adabul Al-Alim wal Muta'alim memiliki relevansi dengan pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini terbukti dengan nilai-nilai akhlak dari konsep pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Adabul Al-Alim wal Muta'alim masih bisa diterapkan pada saat ini, serta mampu mendukung penguatan pendidikan karakter yang direncanakan pemerintah. Meskipun secara presentasi relevansinya lebih banyak pada aspek religius karena memang konsep pendidikan akhlak Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih berorientasi pada nilai-nilai tasawuf.